Saya Jonel Depp gak terima dengan kejadian ini. Seorang anak kecil di Surabaya, di Jawa Timur. Hey EQ58, kalian gak usah baper. Baru di TikTok Shop mau ditutup lagi karena ngebunuh UMKM di Indonesia. Wildan. Oke, Wildan. Berarti lu sekarang lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romdia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral hari ini. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Saya Jonel Depp gak terima dengan kejadian ini. Seorang anak kecil di Surabaya, di Jawa Timur, disuruh sujud oleh seorang pengusaha. Dengan arogannya dia suruh sujud itu anak, bahkan disuruh menggonggong, bahkan nantang-nantangin orang semuanya dengan arogan seperti itu. Lu siapa yang punya negara? Hah? Kamu siapa? Yang punya negara ini? Yang punya negara aja nih, gak searogan lu. Pemimpin negara kita nih gak ada yang arogan kayak lu. Ngerti gak lu? Itu manusia lo dan anak kecil. Saya nonton video kamu tuh marah besar. Saya sebagai masyarakat mengutuk keras tindakan arogan kamu ini. Saya lagi konsultasi sama pengacara saya nih. Saya dengar-dengar katanya sudah berakhir damai. Gak ada damai-damai. Gak ada. Itu presiden yang buruk yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa ada seorang anak manusia, anak kecil yang kamu intimidasi sampai seperti itu. Karena dia takut sama kamu mungkin. Kalau gua gak ada takutnya sama lu, ngerti lu? Jonel Depp gak ada takutnya sama lu, ngerti? Saya lagi konsultasi sama tim hukum saya. Kalau memungkinkan, saya bikin LP buat kamu. Saya ngelaporin kamu supaya jadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jangan bersikap arogan seperti itu. Emang duit lu seberapa banyak sampai lu bisa mengintimidasi orang seperti itu? Komnas Perlindungan Anak harus angkat bicara. Semua harus bersuara, semua harus kompak, harus dihukum secara pidana menurut saya. Harus ada efek jerak untuk si pengusaha ini. Kelakuan lu biadab banget, udah kayak yang punya dunia lu. Di atas langit masih ada langit bro. Lu arogan kayak begitu sama anak kecil pula. Kau suruh menggonggong, kau suruh sujud di depan kau. Kau siapa, raja? Hah? Saya kawal kasus ini. Semangat deh kalau udah urusannya mengintimidasi orang kayak begitu. Lu berhadapan sama Jonel Depp ya. Nggak bisa, nggak ada damai. Harus ada efek jerak, harus ditindak secara pidana. Saya minta atensinya kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto. Saya kira tindakan arogansi seperti ini Pak, nggak butuh nunggu laporan polisi Pak. Saya kira polisi dengan kewenangannya bisa langsung menangkap ini pelaku Pak. Saya kira ini nggak perlu tunggu ada laporan polisi Pak. Tindakan arogan, tindakan biadab seperti ini Pak, tidak perlu tunggu ada yang melapor Pak. Polisi punya kewenangan untuk mengamankan ini pelaku Pak. Supaya Pak jadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat Pak. Jangan hidup di dunia cuma sementara, harta lu itu bukan punya lu mati juga kalau Pak mati. Kok sampai segitunya lu merendahkan orang. Apalagi dia anak kecil, saya nggak terima Pak. Saya Jonel Depp nggak terima dengan kejadian ini. Saya akan menuntut, saya akan mengawal kasus ini. Memang keterlaluan sih. Soalnya anak kecil ini disuruh sujud di depan kakinya, disuruh sujud ke kakinya biar saya bisa memaafkan kamu gitu. Dia bukan anaknya tapi anak orang lain disuruh sujud. Kalau gue lihat dari videonya ya, video realnya gitu, disuruh sujud terus disuruh kayak anjing gitu. Mohon maaf banget. Disuruh kayak anjing, suruh menggonggong, terus ayahnya si anak ini dibentak-bentak gitu. Ya seperti itulah gambarannya. Jadi orang-orang kaya di sana itu, orang-orang pejabat sana itu kayak sama orang-orang biasa, sama orang-orang miskin gitu, sama orang-orang nggak punya gitu. Kayak jadi raja gitu. Kayak mau jadi raja gitu. Karena mereka pikir, mereka berpandangan itu ya hukum bisa gue beli, ngapain gue takut sama orang gitu. Pikirannya gitu. Ya mau gimana lagi? Orang memang bener hukum kita bisa dibeli. Dan faktanya memang seperti itu. Nggak usah ngelak, nggak usah ngomong enggak deh. Memang gitu faktanya. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Hey EQ58, kalian gak usah baper. Baru dibilang program Gibran gak efektif udah kelimpungan. Ini tuh nyinyir yang membangun, bukan nyinyir norak kayak Fufu Fafa. Biji tinggal satu, apaan itu? Kalian tuh gak usah bingung, tinggal buktiin aja. Bilang tuh sama junjungan kalian, Yang Mulia, ini ada yang mempertanyakan intelijensi Yang Mulia terkait dengan program aduan. Ayo kita buktikan keberhasilan program kita. Aduan Kanjuruhan, aduan 98, kita beresin. Kalau beres, kemungkinan Pak Anies sekalipun bisa respect tuh sama kinerja junjungan kalian. Ada juga
lagi yang bilang, ini orang kerjanya nyiri terus. Tahu arti negara demokrasi? Pemerintah tuh kerja untuk mudahin dan makmurin hidup kita. Kalau Benar. ada yang nggak masuk akal, diprotes lah. Apa kalian Setuju. juga gak ada inisiatif buat mempertanyakan hal-hal yang dijanjikan ke kalian pas kampanye kemarin? Kantor Wapres jadi kayak posyandu gitu malah bangga. Anak-anak pramuka bisa tuh kalau cuma bikin program kayak gitu. Dengerin tuh ya. Kita ini yang mengkritik pemerintah itu bukan karena benci, bukan karena kita benci sama Indonesia. Tidak, guys. Justru kita itu lebih sayang sama Indonesia, lebih cinta sama Indonesia. Kenapa? Karena tidak membiarkan Indonesia larut dalam kebohongan, kehancuran yang menuju kehancuran gitu. Jadi yang salah kita kritik, yang benar ya kita apresiasi lah. Ngapain yang benar juga mau kita kritik? Kan itu pemikiran yang bodoh gitu kan. Itu rasa cinta kami terhadap bangsa ini. Jadi jangan bilang kami ini pengkhianat lah, itulah. Saya kira yang lebih berkhianat itu yang diam ketika melihat kerusakan itu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia, guys. TikTok Shop Ini mau dia, ditutup guys. lagi karena ngebunuh UMKM di Indonesia. Oke. Ditutup tentang e-commerce di TikTok. Ini bagaimana saya minta tanggapan dan penjelasan kelanjutan dari regulasi itu sendiri. Karena pada dasarnya dibuka kembali sesungguhnya membunuh UMKM di Indonesia. Ah, yang benar Pak Dewan terhormat. Pertanyaannya, UMKM mana Pak yang dibunuh sama produk impor dari luar? Produk yang paling banyak diimpor ke Indonesia per tahun 2022 itu nomor 1 mesin dan alat angkutan loh Pak. Pertanyaannya, UMKM mana yang produksi mesin di Indonesia Pak? Bapak belum tahu ya? UMKM di Indonesia itu nomor 1 didominasi oleh produk makanan dan minuman. Ya. Setahu saya Bapak, banyak produk impor yang masuk ke Indonesia itu tidak diproduksi oleh UMKM di dalam negeri. Bayangkan mereka sampai bakar uang miliaran bahkan triliunan. Harga Magicom dijual hanya 1.000 perak. Enggak ada Pak UMKM di Indonesia yang bisa produksi Magicom, nggak ada. Masih ingat nggak Pak revisi Permendak nomor 50 tahun 2020? Kalau lupa, saya ingatkan lagi Pak, bahwa platform e-commerce tidak boleh bertindak sebagai produsen. Dan transaksi impor itu dibatasi Pak, tidak boleh di bawah 100.000 US dollar. Seharusnya itu yang dikawal. Bapak belum paham ya? TikTok Shop itu adalah platform yang memfasilitasi bertemunya penjual dan pembeli. Yeah. Bukan pihak yang melakukan penjualan langsung. Artinya impor barang tidak dilakukan oleh platform e-commerce TikTok Shop, melainkan pihak lain di luar itu. Ya contoh simpelnya kayak Bapak itu jualan di pasar Pak. Pasar cuma nyediain lapak jualan, kalau barang jualannya ya Bapak siapin sendiri. Kalau ada pihak yang harus disalahkan bukan TikTok Shop sebagai penyedia lapak jualan Pak, tapi salahkan si penjual yang menjual produk impor di TikTok Shop. Masa gitu aja nggak paham sih Pak? Bapak adalah perwakilan kami di DPR. Artinya apa yang menjadi kemauan kami harus diturutin kan Pak? Nah, kami minta yang ditutup itu bukan TikTok Shop Pak, tapi DPR-nya aja gimana? Banyak loh yang setuju, kalau nggak percaya cek aja kolom komentar Pak. Gimana penonton, setuju nggak kalau yang ditutup itu DPR aja? Kok malah parlemennya suruh tutup? Ya benar juga sih, tutup aja Pak. Nggak apa-apa Pak. Orang nggak ada gunanya juga Pak. Sebentar. Gini. Kalau benar UMKM kita itu mati karena adanya TikTok Shop, oke. Sekarang gini. Kenapa UMKM kita tidak dimasukkan ke TikTok Shop? Suruh jualan di TikTok Shop gitu. Kalau emang bener kayak gitulah kenyataannya. Oke. Kenapa kita tidak memfasilitasi mereka? Ayo, kan lebih gampang daripada kita menuduh orang lain. Gitu kan? Ini kebiasaan dari negara kita. Ketika ada sesuatu yang mematikan di tempat kita salahkan orang lain, bukan mencari solusi gimana caranya orang UMKM kita tidak mati, orang yang terkena dampaknya itu tidak mati. Bukan seperti itu, tapi malah menyalahkan orang lain. Itu yang selalu ada dalam diri kita, dalam diri bangsa kita. Itulah kenapa alasannya tidak maju-maju gitu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Ini dia guys. Oke, Wilda. Berarti lu sekarang lagi udah mengundurkan diri dari kedokteran. dari pendidikan dokter spesialis. Oke, berarti lu kan deketin ya. Oke. Berarti lu dokter umum dulu dong. Iya. Sama kayak kita Indah. seangkatan. Sama, terus masuk ke dokter spesialis. Iya. Dan lu mengundurkan diri. Iya. Karena dibully, bener? Betul? Aduh. Aduh, nggak tahu deh. Let's go. Gue suka nih yang gini nih.
Om boleh minum? Boleh. Om tegang om. Lo Anda tegang. Belum menanya. Keringet dingin bentar lagi. Tisu. Serius. Iya om. Dibulinya Ya, oke ya. kita speak up. Kita speak up aja ya biar karena gini menurut gua hal-hal gini harus di speak up Ya. supaya apa? Supaya berubah gitu. Kalau nggak ada Betul. orang berani speak up nggak berubah. Betul, setuju, Ya setuju. kan? Gimana kita mau membuat dokter-dokter yang hebat yang kita percaya kalau cara ngajarnya tuh atau sistem kelasnya seperti itu aja udah nggak Iya. benar. Sejujurnya Setuju. kasihan tahu kita yang pernah ngerasain tuh ya, maksudnya kayak kita tuh udah di tahap yang emang kalau kita speak up bisa ngerubah gitu. Bisa. Kasihan kan? Bisa. Sekolah kedokteran itu udah berat om. Iya, Tanpa mahal dengan lagi. apapun lah tetek bengeknya pembulian itu udah berat banget. Udah. Tapi kebayang sih om yang ngalamin takutnya kayak apa tuh kebayang nih kalau inget-inget lagi tuh kayak iya langsung kayak aduh. Trauma. Jantung bertambah. Iya, keringat langsung dingin, betul. Gitu kan. Ya seperti itulah. Kita itu kenapa tidak punya dokter-dokter yang hebat-hebat. Orang mau jadi dokter aja udahlah mahal, masih ada pembuliannya, masih ada ini itu. Waduh. Kalian dengar sendiri. Ini adalah korban dari orang-orang yang mau masuk ke fakultas kedokteran. Mau jadi dokter lah gitu ya. Itulah kenapa kita tidak bisa membuat dokter-dokter kita tuh hebat-hebat gitu. Itulah kenapa kita itu kalah jauh dari tingkat kesehatannya itu, apalagi di fasilitas rumah sakitnya atau hospitalnya kita kalah jauh sama Malaysia guys. Kalah jauh bener. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Ya mudah-mudahan kita hanya bisa berdoa, bisa mengkritik. Mudah-mudahan cepat berubahlah Indonesiaku. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.